Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas hasil latihan kondisi fisik setelah sebelumnya kita membahas tentang pentingnya latihan kondisi fisik untuk semua cabang olahraga atau untuk semua atlet sehat aktif. Latihan kondisi fisik memang tidak selalu menjanjikan kesuksesan. Namun, tidak berlatih fisik hampir selalu cenderung mengakibatkan kegagalan dalam pertandingan. Salah satu contohnya, ketika seorang atlet mengikuti pertandingan, kondisi seorang atlet itu memiliki kondisi fisik yang tidak baik. Sehingga pada saat pertandingan, ketika awal-awal pertandingan, atlet sangat agresif. Atlet melakukan teknik-teknik dengan baik dan benar. Akan tetapi setelah pertengahan pertandingan, apalagi menuju selesai pertandingan, akan ada penurunan konsentrasi sehingga mengakibatkan melakukan gerakan, melakukan teknik-teknik akan sangat kacau. Karena itu setiap atlet harus berlatih fisik apapun cabang olahraganya sehingga akan saling berkolaborasi antara kondisi fisik yang baik dengan taktik yang baik, dengan teknik-teknik yang baik untuk mencapai hasil pertandingan yang baik. Adapun menurut Harsono ada beberapa manfaat setelah kita melakukan latihan kondisi fisik. Yang pertama, peningkatan pemakaian oksigen di dalam otot sehingga meningkatkan energi kontraksi muskular. Ini jelas ya, akan ada peningkatan oksigen di dalam otot, di dalam ligamen, di dalam tendon. Karena kontraksi muskular itu tidak jauh dari otot, tendon, dan ligamen. Yang kedua, peningkatan kemampuan otot-otot dalam menggunakan lemak sebagai energi. Yang ketiga, ukuran serabut otot menjadi lebih besar yang menyebabkan otot bisa mengarahkan force atau kekuatan yang lebih besar. Nah, ini kalian bisa membandingkan antara seseorang yang suka melatih kondisi fisik seperti push up, sit up dengan seseorang yang tidak sama sekali melakukan latihan tersebut. Tentunya serabut otot dan kekuatannya pun akan jauh lebih besar seseorang yang melakukan latihan kondisi fisik tersebut. Menambah jumlah kapiler yang membantu serabut otot sehingga memperbaiki aliran darah. Ini jelas ya, jangankan seseorang yang suka latihan kondisi fisik, seseorang yang melakukan aktivitas olahraga pun akan memiliki aliran darah yang baik sehingga akan menambah jumlah kapiler. Kemudian respirasi lebih efisien dengan lebih banyak menggunakan kapasitas paru-paru dan daya tahan otot-otot pernapasan juga akan lebih baik. Nah, ini respirasi itu adalah suatu proses menghasilkan energi dengan memecahkan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Itu akan lebih efisien. Kemudian menambah volume darah ke sel-sel tubuh dan perbaikan distribusi darah ke bagian-bagian yang memerlukan. Nah, ini akan memiliki, jadi seseorang yang mempunyai kondisi fisik yang bagus itu akan memiliki volume darah yang lebih banyak yang akan dialirkan ke sel-sel tubuh. Kemudian meningkatkan efisiensi sistem saraf dan mengontrol gerakan-gerakan sehingga kemungkinan tubuh untuk menggunakan sedikit mungkin energi dalam melakukan sejumlah aktivitas yang sama. Ini sudah jelas ya. Kemudian meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa darah dalam setiap denyut dan menurunkan heart rate, istirahat dan denyut jantung latihan. Nah, ini jelas akan ada peningkatan kemampuan jantung sehingga jantung dalam memompa darah itu akan lebih cepat sehingga sel-sel tubuh akan terus menjadi lebih baik. Kemudian meningkatkan kemampuan membakar lemak yang tidak diperlukan sehingga orang tidak menambah bobot yang tidak diperlukan. Ini adalah salah satu manfaat dari latihan kondisi fisik, yaitu
meningkatkan kemampuan membakar lemak yang tidak diperlukan seperti perut buncit ya. Itu akan lebih terbakar dengan melakukan latihan kondisi fisik. Kemudian tulang-tulang, ligamen, dan tendon menjadi lebih kuat sehingga mengurangi kemungkinan cedera-cedera. Nah, ini sangat jelas ya, seseorang yang melakukan latihan kondisi fisik, tulang-tulangnya, ligamen, tendon, ototnya itu akan lebih kuat sehingga tidak peka terhadap cedera-cedera yang banyak sekali menghantui para aktivis olahraga atau seorang atlet. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.